Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 11 ayat yang ke-1 sampai 10. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama ayat ini. Seorang baca satu ya. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka Ayo. tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar, lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kau buat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Keluaran 11 ini, kita melihat latar belakang dan konteks historisnya. Pasal ini merupakan penutup dari serangkaian tulah yang Allah kirimkan kepada Mesir. Jadi Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada Mesir bukan hanya untuk orang Mesir, tetapi juga untuk orang Israel. Untuk orang Mesir, Tuhan memberikan tulah-tulah ini untuk memperingati orang Mesir bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Allah dan Allah membela orang Israel. Untuk orang Israel sendiri, Allah menunjukkan tulah-tulah tersebut untuk memberitahukan bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala macam mujizat. Sehingga orang Israel harus yakin bahwa Allah yang mereka ikuti atau Allah yang mereka sembah atau Allah yang akan membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang hidup. Jadi di sini ada dua sudut pandang yang Allah mau tunjukkan kepada kita. Dari sudut pandang Firaun, Allah ingin menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang orang Israel, saya akan membela orang Israel dan saya akan menghukum Mesir. Tetapi dari sudut pandang orang Israel, Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya sehingga orang Israel bisa berpikir bahwa Allah yang akan mereka sembah, Allah yang akan mereka ikuti adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup mengadakan segala mujizat, sehingga mereka tidak perlu ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Keluaran 11 ini merupakan penutup dari serangkaian tulah yang Allah kirimkan kepada Mesir. Ada 10 tulah dan ini adalah tulah pamungkas sesuai dengan judul kita. Keluaran 11 adalah pengumuman terakhir tentang tulah ke-10. Jadi tulahnya belum, tapi baru diberitahukan bahwa ini ada tulah terakhir yang akan menjadi pukulan maut bagi Mesir, yaitu apa? Kematian anak sulung. Kenapa kematian anak sulung menjadi tulah yang terakhir? Mesir itu percaya bahwa Firaun itu adalah keturunan dewa matahari. Jadi anak Firaun yang pertama, anak sulungnya itu akan menjadi
keturunan dewa juga, jadi dia yang akan menjadi pengganti Firaun. Dan dia merupakan keturunan dewa. Jadi seluruh anak sulung dari Firaun adalah keturunan dewa. Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan lebih dahsyat dari dewa mereka. Dewa tidak bisa melindungi anak sulungnya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada dewa satupun di dunia ini yang bisa menandingi kedahsyatan Tuhan. Karena itu dia menghukum seluruh anak sulung orang Mesir dengan kematian. Jadi nggak cuma Firaunnya aja yang anak sulungnya yang dimatiin, tetapi seluruh anak sulung yang ada di Mesir itu dimatikan, termasuk segala anak sulung hewan. Jadi dari mulai Firaun yang kastanya tertinggi sampai yang terendah, sampai anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, artinya orang yang sangat rendah sekalipun, sampai ke hewan-hewan, semua anak sulungnya dihabisi. Kan Mesir itu menganut paham bahwa anak pertama itu segala-galanya. Itu adalah benih dari segala-galanya. Bahkan anak sulung Firaun itu dianggap titisan dewa yang akan menggantikan Firaun. Sama Tuhan mau disingkirkan supaya baik orang Mesir maupun orang Israel melihat kedahsyatan Tuhan. Firaun menolak. Kenapa Firaun menolak? Ayat yang ke-10b berkata apa? Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri. Sebelumnya Firaun terus menolak membebaskan bangsa Israel. Meskipun 9 tulah telah menghancurkan negeri ini. Tulah ke-10 ini adalah klimaks yang akan mengubah keputusan Firaun. Tetapi kalau misalnya sebelum baru tulahnya dikasih tahu Firaunnya berubah pikiran kan, tulahnya nggak akan jadi kan. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah merencanakan tulah ini harus terjadi. Kalau kita lihat, apa aja sih tulah yang ada di Mesir? Ini flashback sedikit. Yang pertama, dari Keluaran 7 kita sudah belajar tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Kemudian tulah kedua adalah katak. Tulah ketiga adalah agas. Minggu lalu kita bahas sama KOC ya. Tulah ketiga adalah agas. Tulah keempat adalah lalat. Tulah kelima adalah penyakit sampar. Tulah yang keenam bisul. Tulah yang ketujuh hujan batu. Tulah yang kedelapan belalang. Tulah yang kesembilan kegelapan. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Mungkin kalau kita pelajari kenapa Tuhan memilih tulah-tulah ini untuk orang Mesir. Apakah hanya random aja gitu, sepengennya Tuhan? Enggak ya, Tuhan punya maksud. Jadi kita tahu bahwa bangsa Mesir menyembah banyak dewa. Nah, salah satunya adalah dewa-dewa ini. Air menjadi darah. Sungai Nil merupakan pusat kehidupan dari orang Mesir. Jadi ketika Tuhan mengubah air Sungai Nil menjadi darah, bahkan semua ya, air Sungai Nil itu mengairi ke semua, baik pengairan, sawah, maupun ke rumah-rumah tangga. Ketika sumbernya menjadi darah, maka semua yang mengalir adalah darah. Lalu apa yang terjadi? Orang tidak bisa hidup. Kenapa? Karena airnya menjadi darah, orang nggak bisa minum. Kemudian orang juga nggak bisa mandi. Kemudian orang juga nggak bisa bercocok tanam dan lain-lain. Dan yang pasti, kenapa jadi darah bukan jadi kopi? Karena ketika dia jadi darah, darah itu akan mengeluarkan bau amis yang luar biasa sehingga bau busuk terjadi di seluruh tanah Mesir. Ini bau busuk dan bau kematian. Karena kan kalau di mana-mana ada darah kan bau. Bisa kebayang bahwa nggak cuma itu aja, tapi Tuhan menciptakan bau busuk yang luar biasa di Mesir sehingga membuat orang itu nggak bisa hidup dengan suasana seperti itu. Makanya Firaun langsung cepat-cepat bilang, ya tolonglah ini diubah lagi. Nah, waktu diubah, Firaun ingkar janji ya. Dengan 1000 macam janji ya, seperti para politikus. Firaun bilang, ya udah tolong dong tulahnya dibuang. Akhirnya tulahnya berubah gitu ya. Tetapi Firaun tetap nggak mau, dia melanggar janji. Sehingga turunlah tulah yang kedua. Kenapa katak? Kita tahu bahwa Mesir juga menyembah dewa katak ya. Ada salah satu dewa yang menyerupai katak. Ini Tuhan ciptakan juga supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa dewa yang mereka sembah itu ternyata katak-katak itu malah mendatangkan bencana buat Mesir. Kemudian juga agas, ya minggu lalu kita udah bahas bersama KOC. Kemudian juga lalat sampai penyakit sampar pada ternak. Kenapa pada ternak? Pada ternak kita lihat bahwa ternak ini juga merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai kehidupan bangsa Mesir, mata pencarian orang Mesir untuk hidup. Jadi ketika penyakit sampar menyerang ternak, maka bisa dikatakan sumber kehidupan mereka atau sumber penghasilan mereka, sumber kekayaan mereka menjadi hilang.
Kemudian juga ketika bisul menyerang. Bisul berarti bicara soal pribadi pada orang Mesir sendiri. Bahwa mereka juga terkena penyakit. Kemudian juga hujan batu, belalang, hama, sehingga mereka menghabisi seluruh tanaman yang ada di Mesir. Terakhir gelap gulita. Gelap gulita ini dewa tertinggi dari bangsa Mesir adalah dewa matahari ya, kita tahu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dewa tertinggi bangsa Mesir saja sudah dikalahkan. Kenapa? Tuhan bisa menutup matahari selama 3 hari. Ya, artinya Tuhan bisa mengatakan bahwa dewanya Mesir itu tidak bisa berkuasa melawan Tuhan yang orang Israel. Dan yang terakhir dia memberitahukan bahwa nih saya kasih kamu tulah yang 10. Ini pamungkas ya. Jadi kalau ilmu mah udah semuanya Tuhan berikan supaya apa? Supaya Mesir dan Israel melihat kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan. Kalau kita kupas satu persatu, di Keluaran 11, apa saja nih yang dibahas? Di Keluaran 11 ayat 1 sampai 3. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia akan mendatangkan satu lagi tulah atas Firaun dan Mesir. Sesudah itu Firaun akan membiarkan orang Israel pergi dan dia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Tuhan udah kasih tahu. Ini tulah terakhir dan dia akan benar-benar gak mungkin ingkar janji lagi. Karena itu setiap laki-laki minta barang emas kepada tetangganya dan setiap perempuan minta kepada tetangganya juga. Siapa tetangganya? Bukan minta kepada sesama orang Israel, tetapi Tuhan menyuruh orang Israel minta barang-barang emas dan perak kepada orang Mesir yang menjadi tetangga si orang Israel ini. Lalu apa yang terjadi? Ayat ketiga ya. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jangan lupa, hal ini terjadi ketika Tuhan melembutkan atau membuat hati orang Mesir menjadi murah kepada orang Israel. Sehingga mereka bisa meminta emas dan perak dengan mudah. Apa maksud dari ayat ini? Kita melihat bahwa ketika orang Israel mau pergi dari negara itu, dari Mesir, Tuhan tidak membiarkan orang Israel pergi dengan tangan kosong. Dia memberikan bekal kepada orang Israel. Dia memberikan simpanan buat orang Israel. Supaya orang Israel itu punya perbekalan, punya simpanan ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir dan mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat, ketika Tuhan memberikan janji, kepercayaan pada janji Tuhan yang seringkali mendahului tindakannya yang nyata dalam hidup kita. Tuhan bilang, sok kamu minta kepada orang-orang Mesir, minta emas dan perak. Kemudian orang Israel teh berpikir, hah Tuhan gak salah. Mereka udah dapat bencana 10 kali, terus masih mau ngasih kepada saya si emas dan peraknya itu. Tapi ayat yang ketiga ya, ketika kita bergerak maju, percaya kepada perkataan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada janji Tuhan, Tuhan yang membuat orang Mesir bermurah hati. Tuhan yang mengadakan mujizat tersebut. Tetapi apa yang harus dilakukan orang Israel adalah maju dan meminta apa yang disuruh Tuhan. Karena ketika orang Israel tidak pernah minta, orang Mesirnya tidak pernah kasih. Dan tidak pernah ada kemurahan hati yang Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa itu, ya. Dan kita lihat juga ayat berikutnya yang mengatakan Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Jadi karena Musa adalah orang yang terpandang di tanah Mesir, dulu kan Musa bekas pangeran Mesir kan. Seluruh rakyat tahu Musa lah. Rakyat yang tua-tua lah tahu Musa. Karena 40 tahun Musa di tanah Mesir berarti dia masih gagah-gagahnya tuh ketika dia kena kasus membunuh orang Mesir, sehingga dia diusir dari Mesir dan dia merantau lah ya, mengembara di padang gurun, ketemu istri dan dapat anak di sana. Itu 40 tahun lagi. Berarti 40 tahun kemudian kan Musa kembali tuh ke Mesir. Berarti kira-kira orang-orang yang tahu Musa yang tadinya umur 40 tahunan, 30 tahunan, sekarang udah umur 80 dan 70 tahun. Sehingga mereka udah ada di posisi yang senior lah ya, yang dihormati. Jadi mereka tahu, oh siapa Musa. Sehingga mereka ketika orang-orang Israel minta kepada Mesir, mereka juga tahu siapa Musa. Mereka memberikannya kepada orang Israel. Tetapi intinya yang mau kita pelajari dari ayat 1, 2, dan 3 adalah ketika kita percaya kepada janji Tuhan,
kita juga harus punya keyakinan untuk melakukan tindakan. Sehingga emas dan perak itu bisa sampai ke tangan kita ketika kita pergi untuk keluar dan meminta kepada tetangga-tetangganya. Dan Tuhan mengizinkan kemurahan hati itu terjadi. Kemudian di ayat 4 sampai ayat 6. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kematian anak sulung satu negeri dalam satu malam tidak akan pernah terjadi lagi. Ini hanya terjadi di Mesir pada saat Musa membebaskan bangsa Israel. Kebayang nggak sekarang di Indonesia gitu ya, seluruh anak sulung meninggal. Maka di rumah ini saya, Koyupi, Philip, semuanya nggak ada. Berarti kebayang nggak dalam satu malam semua anak sulung nggak ada. Makanya dikatakan dan ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi maksudnya peristiwa ini adalah peristiwa yang dahsyat di mana Tuhan menunjukkan mujizatnya. Bahkan nggak cuman manusianya aja, tapi binatang ternak pun anak sulungnya akan mati. Ini menunjukkan penghukuman Tuhan yang adil atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi, terutama perbudakan bangsa Israel. Di sini pukulan terakhir Tuhan untuk bangsa Mesir yang sudah menyiksa bangsa Israel. Dan juga di sini adalah jurus pamungkas Tuhan, orang Israel, untuk memperlihatkan kedahsyatan Tuhan. Jadi teman-teman yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah keadilan Tuhan tidak pernah bisa diabaikan. Meskipun tampak lambat, penghukuman datang pada waktunya. Jadi kita lihat ya, dari tulah ke-1 sampai tulah ke-9, Firaun selalu mengeraskan hatinya. Mungkin minggu lalu kita udah bahas, di saat-saat Firaun terus mengeraskan hatinya, sampai di satu titik Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena Tuhan mau menghukum Firaun. Berarti kita lihat apa? Ketika kita tetap kekeh dalam hati kita, terus keras hati untuk terus melakukan dosa yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin kita terlihat sekarang seperti, oh hidup saya aman-aman saja, baik-baik saja, saya seperti bebas dari keadilan Tuhan. Jangan salah, Tuhan itu kasih dan adil. Dia tidak pernah berdiri sendiri, kasih juga tidak pernah berdiri sendiri. Karena itu Yesus lahir di dunia, kemudian mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan. Di mana kasih dan keadilan Tuhan bertemu untuk manusia, itulah kayu salib. Berarti tidak ada satupun manusia yang terlewat dari keadilan Tuhan. Kasih Tuhan turun untuk semua manusia, begitu juga keadilan Tuhan turun untuk semua manusia. Jadi keadilan Tuhan tidak pernah bisa diabaikan. Mungkin sekarang kita terlihat seperti aman-aman saja, tidak ada hukuman. Tetapi jangan salah, penghukuman selalu datang pada waktunya. Apa bentuknya? Kita nggak pernah tahu. Mungkin hari ini kita mencuri, sepertinya kita lolos. Ya, contoh mencuri waktu, korupsi, atau mencuri apapun ya. Mencuri hati mungkin tidak termasuk. Contoh kita mencuri, misalnya korupsi gitu. Mungkin sekarang kita seperti bisa lolos. Tetapi jangan salah. Suatu hari Tuhan akan mengungkapkan dan penghukuman akan datang pada waktunya. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita sadar, ketika Tuhan menyadarkan kita, analoginya ketika tulah ke-1, tulah kedua datang, jangan seperti Firaun ya. Jangan keraskan hati kita supaya tulah ke-10 nggak ada. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman, kalau misalnya hari ini kita masih menyimpan dosa, masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan gerutuan atau apapun itu yang kita sendiri sudah tahu bahwa itu dosa ya, tolong segera kita datang sama Tuhan minta ampun dan bertobat. Jangan sampai kita tunggu sampai tulah ke-9 yang akhirnya kita udah nggak punya kesempatan untuk bertobat karena Tuhan sendiri yang mengeraskan hati kita supaya tulah ke-10 datang ya. Tetapi ketika kita sekarang masih ada di tulah ke-1, Tuhan memperingatkan dengan tulah kedua ya, dan kita sendiri sadar bahwa itu dosa, yuk kita sama-sama bertobat. Kemudian Keluaran 11 ayat 7 kita baca, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang,
supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kita lihat ketika pesan Tuhan kepada orang Mesir begitu mencekam, pesan Tuhan kepada orang Israel apa? Bangsa Israel tidak akan mengalami kerugian apapun. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menggonggong terhadap mereka. Artinya apa? Tuhan membuat pemisahan antara umat pilihan Tuhan dengan musuhnya Tuhan. Ya, dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kita bisa pegang ayat ini bahwa perlindungan Tuhan atas umatnya di tengah situasi krisis pasti ada. Tuhan akan membuat perbedaan ketika kita sama-sama terjadi krisis dalam hidup kita. Semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya kendala dalam hidupnya. Tetapi jangan takut. Tuhan pasti membuat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata di tengah-tengah situasi krisis. Kita dipanggil untuk percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Hanya kata-kata pemeliharaan Tuhan ini yang perlu kita definisikan dengan benar, bahwa bukan artinya kita kaya, kita banyak uang, banyak rumah, dan segala macam baru disebut dipelihara Tuhan. Tetapi dari hari ke hari ketika kita masih bisa bernafas, maka itulah pemeliharaan Tuhan. Minggu kemarin saya beribadah bersama di Samarinda ya, dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan yang membawakan firman itu adalah seorang, dia sebenarnya bukan rabi lah ya, dia adalah teman kami, tapi dia juga setengah Yahudi, setengah Indonesia. Dia diajarin oleh ibunya doa Modeh Ani ya. Mungkin suatu hari nanti Kak Oce mungkin tahu ya. Tapi suatu hari nanti saya akan bahas mungkin di gereja ya ketika khotbah. Apa itu doa Modeh Ani ya? Namanya Modeh Ani. Jadi orang Israel itu punya kebiasaan dari kecil mereka tuh selalu diajari oleh orang tuanya untuk berdoa Modeh Ani. Jadi begitu melek mereka tuh akan berdoa gitu ya. Jadi sebelum mereka melakukan aktivitas apapun, begitu melek matanya, duduk berdoa. Dan doa yang mereka lakukan itu ada Modeh Ani. Ada beberapa kata-kata dalam Modeh Ani ya. Dan yang paling terakhir adalah kata-katanya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, doanya itu seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan Tuhan kepada kita untuk memberikan satu hari lagi. Jadi artinya Tuhan punya iman kepada kita sehingga dia memberikan satu hari lagi kepada kita untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya kita saja yang beriman kepada Tuhan, tetapi Tuhan pun beriman kepada kita, Tuhan pun percaya kepada kita, sehingga dia memberikan satu hari lagi kepada kita untuk kita berbuat baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat, itulah pemeliharaan Tuhan yang sejati. Ketika Tuhan mempercayakan lagi hari yang baru kepada kita untuk kita bisa berbuat baik di dunia ini. Ketika Tuhan memberikan kita napas yang baru, ketika Tuhan memberikan hari yang baru dengan napas di dalam kerongkongan kita, itulah kepercayaan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa melakukan apa kehendaknya. Kita bisa melakukan apa yang baik buat orang lain. Kita dipanggil untuk percaya pada pemeliharaan yang sempurna. Itulah pemeliharaan yang sempurna. Di akhir doanya Modeh Ani. Kemudian Keluaran 11 ayat 8, dan semua pegawaimu akan datang kepadaku, sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Jadi ayat 4 sampai ayat 8 ini Musa katakan di hadapan Firaun. Musa berkata kepada Firaun, lihat Firaun, tengah malam anak kamu akan mati semuanya ya. Tetapi di Israel nggak akan ada kematian. Bahkan anjing pun tidak akan menggonggong kepada kami. Dan lihat ya bahwa kamu dan semua pegawai kamu akan datang sujud sama saya. Bilang keluar kamu dan seluruh rakyatnya keluar dari situ. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Kenapa? Karena si Firaun ini kagak mau ikut, tetap keras. Tapi siapa yang membuat hatinya keras? Tuhan, karena Tuhan mau menunjukkan kedahsyatannya. Musa menyatakan kepada para pegawai Firaun akan datang kepadanya dan memohon agar Israel pergi. Ini menunjukkan bahwa setelah tulah ke-10, posisi Musa akan dipulihkan dan diakui oleh Mesir. Tuhan bisa membalikan keadaan kita, memulihkan kehormatan kita di hadapan musuh-musuh.
Jadi jangan takut kalau ada orang yang mau fitnah kita, mencerca kita, mencaci kita, ngomongin kita di belakang. Ingat bahwa Tuhan bisa membalikan keadaan. Nggak perlu kita yang membela diri ya. Nggak perlu kita yang menunjukkan bahwa kita benar, dia salah. Nggak perlu kita yang tunjukkan show off bahwa lu nggak boleh gitu sama gua, lu nggak ada hak ngomong gitu sama gua, lu nggak boleh menindas atau menghakimi gua. Nggak apa-apa. Kalau ada orang yang mau mengatakan itu kepada kita, ya kita pasti kesel lah ya. Pengen ngebalas, pengen. Siapa yang pengen diri kita harga diri diinjak-injak? Ya, semua orang pasti punya harga diri, benar, dan nggak mau harga dirinya diinjak-injak. Tapi, apakah kita harus menunjukkannya dengan sikap yang arogan? Ingat satu hal, bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan. Dia bisa memulihkan kehormatan umatnya di hadapan musuh. Bahkan musuh pun bisa datang kepada kita untuk sujud pada kita. Ayat yang ke-9 dan yang 10, yang terakhir, firman Tuhan mengingatkan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun gak akan mendengarkan kamu, supaya apa? Mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Firaun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Ini adalah pengulangan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sebagai penggenapan rencananya. Nah, kalau kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Meski terkadang tampak bahwa hati manusia tidak tersentuh, Tuhan tetap berdaulat dan akan menyelesaikan rencana. Terkadang kita melihat, Tuhan kenapa ya suami saya nggak bisa berubah, istri saya nggak bisa berubah, anak-anak saya tidak bisa berubah. Jangan takut bahwa Tuhan bisa berdaulat dan menyelesaikan rencananya. Kita lihat apa pesan teologis dari Keluaran 11 ini. Yang pertama kita belajar mengenai kedaulatan Allah. Keluaran 11 menunjukkan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas sejarah dan hati manusia, termasuk pemimpin yang keras hati seperti Firaun. Kita tadi lihat ya, bahwa yang Tuhan berikan kepada orang Mesir ini belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi, dan hanya terjadi itu satu-satunya. Kedaulatan Allah ditunjukkan bahwa Allah memiliki kendali penuh. Kemudian yang kedua adalah keadilan ilahi. Hukuman terhadap Mesir adalah tindakan keadilan Allah terhadap perbudakan dan penderitaan umat. Biarlah kita belajar untuk sadar bahwa keadilan ilahi itu ada dan nyata. Dan yang terakhir, keselamatan bagi umat Allah. Tulah ke-10 ini juga menjadi langkah akhir sebelum pembebasan bangsa Israel. Menandakan apa? Rencana keselamatan Allah untuk umatnya akan terus berjalan. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai Keluaran 11. Yang pertama yang kita pelajari adalah kesabaran Tuhan. Kita perlu belajar bersabar ketika menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa Tuhan bertindak pada waktu yang tepat. Kita melihat bahwa Musa begitu bersabar. Bolak-balik ketemu sama Firaun. Musa bisa aja jengkel, ya, makanya tadi terakhir Musa marah dengan menyala-nyala. Musa bisa aja jengkel. Ini Firaun bedegong ting ya. Tetapi kita harus bersabar untuk terus konsisten menjalankan perintah Tuhan. Dan yang kedua apalagi? Bersabar menghadapi situasi kesulitan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, 400 tahun ada di Mesir. Mungkin mereka dijajah, saya nggak tahu ya apakah mereka 400 tahunnya mereka dijajah. Tetapi kan di situ ditulisnya 400 sekian tahun mereka berada di Mesir. Artinya mungkin dari awal Yakub datang itu sampai keturunan yang tidak mengenal Yusuf lagi, belum terlalu detail menyelidiki berapa lama itu terjadi, sampai akhirnya kalau kita baca di Keluaran, Firaun yang baru ini tidak mengenal siapa Yusuf, tidak mengenal Yakub, dan tidak mengenal nenek moyangnya, sehingga dia merasa Israel adalah ancaman, bangsa asing yang merupakan ancaman bagi Mesir, yang kemudian harus diperbudak supaya mereka tidak memberontak. Ketika kita berada dalam situasi-situasi sulit seperti itu, Tuhan mau kita bersabar. Karena Tuhan pasti bertindak. Terkadang Tuhan membiarkan waktu yang cukup lama kita berada dalam kesulitan karena Tuhan mau melihat kesabaran kita. Tuhan mau melatih kesabaran kita. Jangan lupa, kesabaran adalah buah roh yang harus kita miliki, yang harus kita latih. Tapi di sini juga disebut kesabaran Tuhan. Artinya apa? Tuhan juga bersabar sama kita. Tuhan kasih peringatan 1, belum bertobat. Peringatan 2, belum bertobat. Peringatan 3, belum bertobat. Tuhan sabar loh nunggunya sampai peringatan 10. Nah, jangan sampai kita sampai ke peringatan 10 kayak Firaun ya.
Tetapi ketika Tuhan sudah mengingatkan kita 1, 2, 3, yuk cepat-cepat kita bertobat. Jangan sampai kesabaran Tuhan habis. Ya, kita tahu ya bahwa yang namanya sabar itu nggak mungkin habis. Dan kita juga percaya bahwa kesabaran Tuhan tidak habis. Tetapi keadilan Tuhan pasti datang. Poin kedua, keadilan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Setiap perbuatan akan mendapat balasan. Jadi saya mengingatkan kembali, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Yuk, teman-teman, saudara terkasih, sebelum kita bertindak, pikir baik-baik. Apakah tindakan kita ini baik atau tidak? Sharing yang kemarin hari Minggu juga ya, kami belajar, yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang membawa firman ini bertanya, bagaimana sih kamu mendengarkan suara Tuhan? Dan kita mulai sharing satu persatu ya, macam-macam. Ada yang mendengarkan suara Tuhan dengan berdoa, terus dia bisa merasakan impression, oh ini suara Tuhan. Ada yang Tuhan menjawab langsung lewat orang lain dan lain-lain. Tapi ada juga yang Tuhan berkata kepada kita lewat apa? Lewat logika kita. Logika yang bagaimana? Kita nggak bisa selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan ini pakai baju yang mana ya? Abu apa ungu ya? Tuhan minum kopi gimana ya? Gulanya berapa ya? Tuhan ini ya. Tuhan apakah saya harus jalan sini? Tuhan apakah saya harus bicara ke sana apa? Yang kita pakai apa? Akal sehat kita. Tuhan kasih kita akal budi untuk kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini benar apa salah? Berdosa atau tidak? Tentu saja dari kita kecil ya, apalagi kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dari kita kecil, kita sudah diberitahu mana yang disebut dosa, mana yang tidak. Bukan umat Tuhan juga kita sudah diberitahu ya. Kalau kita orang yang tidak mengenal Tuhan pun, di dalam hati nurani kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak. Mencuri itu salah, berbohong itu salah, berzina itu salah. Dari kita lahir, orang tua kita mengajarkan norma-norma yang ada. Kita berpikir pakai logik ya, ini berdosa atau tidak. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi di keputusan-keputusan yang sulit, di mana yang betul-betul kita harus doakan, renungkan, gumulkan, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat ya. Mungkin seperti contoh, mencari jodoh. Kalau salah potong rambut, mah 3 bulan juga rambutnya panjang. Kalau kita salah belajar, nggak naik kelas 1 tahun. Tapi salah pilih pasangan, kita nggak ngomong, jodoh di tangan Tuhan, pasti benar. Enggak. Yang pilih pasangan kita loh. Salah pilih pasangan, seumur hidup kita nyesal. Makanya ada hal-hal yang perlu kita gumuli dengan baik. Setiap perbuatan akan mendapat balasannya. Kata-kata ini sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita abaikan. Bahwa kita merasa, Tuhan kan penuh kasih, saya nggak akan dapat. No, setiap perbuatan kita pasti dapat balasannya. Kalau kita pilih pasangan hidup asal-asalan, ya kita nggak tahu ya. Maka berapa banyak penderitaan yang harus kita derita selama rumah tangga kita. Tetapi ketika kita gumuli, kita ikut sertakan Tuhan, kita doakan, kita bawa pada Tuhan, ya kita juga tahu ya bahwa kehidupan rumah tangga memang pasti ada pasang surut. Tetapi suami istri punya visi yang sama, sehingga mereka saling mendukung, bukan malah saling menjatuhkan. Seperti kata salah satu yang kemarin hadir ya, jangan menghadirkan neraka di dunia. Di mana itu? Di rumah tangga kita. Sebelum masuk neraka udah hidup dalam neraka dulu. Di mana? Di dunia, di rumah tangga. Kalau suami istri tidak akur. Kemudian yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan. Walaupun kita berbuat dosa, Tuhan tetap menawarkan pengampunan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Kenapa tulahnya harus 10? Karena Tuhan masih menunggu. Kalau kita mau belajar dari cerita ini, selain Tuhan mau menunjukkan mujizatnya, tetapi Tuhan juga mau memberikan kasih karunia. Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Tuhan tetap menawarkan pengampunan, kesempatan untuk mulai hidup baru. Yuk, makanya saya tadi udah tekankan. Tulah ke-1, tulah kedua. Kalau Tuhan memperingati dan kita sadar, yuk kita cepat-cepat sadar. Raih kembali kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu buat kita. Jangan sampai kita yang melepas kasih karunia Tuhan. Kemudian persiapan untuk masa depan. Nah, ini cukup menarik ya ketika kita belajar di ayat yang tadi. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan iman dan tindakan nyata. Nah, ini ayat yang mendukung kata-kata ini adalah ayat yang tadi, di mana Tuhan membuat bangsa Mesir murah hati kepada orang Israel. Tetapi kita harus melakukan apa? Kita harus datang sama tetangga untuk meminta. Itu analoginya ya. Bukannya terus kita, saya datang ke tetangga saya, siapa tahu Tuhan memberikan murah hati. Enggak. Artinya apa? Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya ketika kita melangkah untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata lewat firman-Nya, setiap orang harus bekerja. Ya kita harus bekerja. Bekerjalah dengan menggunakan akal budi. Akal budi yang dibaharui dari hari ke sehari. Supaya kita mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan kita juga merupakan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita
melihat korelasinya di situ bahwa ketika kita melakukan pekerjaan dan itu adalah kehendak Tuhan, jadi kita tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya apa? Kita sendiri tahu lah ya, apa sih pekerjaan kita yang merupakan hati Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan hal yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Contohnya, kalau di saya ya, dari konsultan manajemen, kita melihat dari faktor pajak aja. Kejujuran, kalau pajak sih saya agak rumit yang hitungnya. Perpuluhan aja, sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Kedua, faktor apa lagi nih dalam pekerjaan kita? Apakah dalam pekerjaan kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri saja, tidak mencari keuntungan dari orang lain? Contoh berdagang. Berdagang, oh yang penting mah gua untung, biarin customer gua rugi juga, yang penting gua untung. Maka kita akan melihat hasilnya. Waktu customer merasa, rugi, ternyata dagang sama dia, customer akan memutuskan hubungan. Dagangan kita nggak bisa langgeng, dan kita nggak bisa dapat untung dari perdagangan itu, sehingga kita harus sibuk lagi mencari customer baru, mencari toko-toko yang baru. Artinya apa? Artinya dalam kita bekerja juga, kita perlu untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi mencari kehendak Tuhan itu bukan cuma sekedar berdoa, baca firman, atau enggak kegiatan-kegiatan spiritual saja, tetapi kegiatan-kegiatan jasmani kita pun, kita harus mencari kehendak Tuhan. Dalam kita bekerja pun, kita mencari kehendak Tuhan. Apakah pekerjaan saya ini dilandasi kasih? Apakah pekerjaan saya ini jujur? Apakah pekerjaan saya ini bukan untuk kepentingan saya saja, tetapi orang lain juga dipentingkan, kepentingan dia juga diperhatikan, gitu ya. Saya tidak mencari untung sendiri, tapi orang lain juga diuntungkan, sama-sama beruntung gitu. Itulah kehendak-kehendak Tuhan yang harusnya kita jalani. Kita dapat dari mana? Dari pembaharuan budi setiap harinya. Akal budi kita ketika kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan berkat-berkat dari mana saja. Kan nggak pernah kebayang orang Mesir akan begitu murah hati memberikan emas dan peraknya kepada orang Israel. Walaupun nanti kalau kita baca selanjutnya, emas dan perak itu malah dijadiin patung lembu emas. Tuhan memberikan kemurahan kepada orang Mesir. Percaya nggak sih kalau Tuhan sanggup memberikan kita berkat dari mana aja? Bahkan dari orang yang kita tidak tahu, bahkan dari orang yang tidak kita kenal, bahkan dari negeri antah berantah sekalipun ya. Si Mama sering cerita, orang Malaysia itu kenal Mama bagaimana sih? Emang punya hutang budi sama Mama seperti apa? Enggak, ya tapi mereka memberkati pelayanan Mama. Kayak saya tiba-tiba dapat pekerjaan dari pulau seberang, dari Kalimantan. Nggak kebayang juga ya. Atau nggak dari segala macam yang kita kerjakan lah ya. Kita nggak pernah kebayang kok bisa ya begini. Tetapi kalau kita dalam pekerjaan kita menyertakan Tuhan, percayalah Tuhan yang akan memberkati pekerjaan. Ini ada sedikit pertanyaan untuk diskusi, membahas pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari keteguhan hati Musa dalam menyampaikan pesan Tuhan? Musa begitu kekeh bolak-balik. Kita apa nih yang dapat kita pelajari dari keteguhan hati Musa ini nih dalam menyampaikan firman Tuhan, dan apa pelajaran penting buat diri kita? Silakan Meira. Kayaknya dari kesabaran dan ketekunan Musa kali ya sebagai penyampai firman Tuhan. Terus yang mau pelajari, ketekunan itu sangat penting gitu ya dalam menghadapi situasi, apalagi dalam pelayanan kita gitu. Jadi ya menarik sih Bu, ketekunannya Firaun. Terus dia juga taat sama Tuhan gitu, pergi nyampain firman kepada Firaun. Dia setia walaupun kadang mungkin dia merasa ragu gitu ya, dalam kemampuannya dia gitu, dia ragu tapi dia mau tetap taat. Jadi yang mau pelajari itu tadi dari ketaatan hati dia sama kesabaran. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua ya. Jadi kalau kita nggak punya keteguhan hati sih, saya bisa terjemahkan dalam kata konsistensi ya. Jadi terus konsisten melakukan apa yang benar. Bagaimana kita dapat menunjukkan iman yang teguh dalam menghadapi situasi yang sulit? Keluaran 11 ini kita belajar apa nih? Bagaimana kita dapat menunjukkan iman yang teguh dalam menghadapi situasi yang sulit? Silakan, Tante Hotang. Pelajaran ini keren sih saya bilang, karena kita bisa terbuka juga. Betapa sulitnya Musa dan Harun itu yang mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, Ci. Tujuannya Musa itu kan ingin membebaskan umat Israel keluar dari Mesir kan. Ya, betul. Nah, makanya sekalipun si Firaun itu berdegong, tapi ada kesetiaan dan dia tetap taat sama Tuhan, sekalipun Musa itu juga
marah banget. Bahkan yang bagian sekarang juga dia sampai marah yang bernyala-nyala, itu kan berarti kan luar biasa gitu ya marahnya gitu. Itu kan demi rakyat, demi umat Israel supaya terbebaskan dari Firaun. Dan dia tetap, ya semuanya juga karena kasih karunia yang tadi Cici bilang, kasih karunia dari Tuhan yang berikan sama Musa dan Harun juga. Dan kesabaran. Kesabaran ternyata nggak cuman sikap doang, tapi juga hati dengan tindakan. Karena Tuhan sendiri juga sabar. Dan dia juga tetap memberikan kesabaran untuk Musa. Dan Musa juga merespon sekalipun ya itulah berkali-kali itu, ini mah yang puncaknya yang ke-10 itu sangat luar biasa gitu. Tapi ternyata pada endingnya Tuhan sendiri juga yang mengeraskan hati Firaun. Karena segala sesuatu apa yang difirmankan Tuhan kan harus tergenapi. Jadi iman yang teguh, jangan goyah dengan segala keadaan. Badai hidup pasti selalu datang. Cemooh, hinaan, sakit hati itu yang senantiasa, bahkan di kehidupan kita sekarang aja, hari-hari itu aja, kita itu harus tetap, iman itu jangan sampai goyah. Karena situasi keadaan kadang-kadang memaksa kita untuk bertindak, tapi tetap jaga iman. Karena iman itulah kekuatan, bahkan yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan juga iman kita. Betul, betul, betul. Gitu mungkin. Oke, baik. Nah, coba kita yang ketiga ya. Apa saja perhiasan rohani yang perlu kita kumpulkan sebagai persiapan untuk kehidupan kekal? Kan tadi orang Israel itu persiapannya kan emas dan perak yang mereka ambil dari tetangga. Kalau kita, persiapan rohani apa nih yang perlu kita kumpulkan sebagai persiapan untuk hidup yang kekal? Emas yang tahan dibakar ya. Emas itu baru mahal ketika dia murni. Dan kemurnian itu didapat dari dibakar. Titik didih emas itu 5.000 sekian derajat. Emas kan harus dilebur, diproses, baru menjadi emas yang murni. Betul. Ya, itu adalah proses kehidupan kita juga. Bagaimana kita merespon apa yang sudah Tuhan berikan. Bahkan Tuhan itu berikan semuanya buat kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang jubul, yang bedegong gitu. Tapi kalau kita bisa menyadari kebedegongan kita ini, bisa langsung minta ampun sama Tuhan. Dan tadi kan dibilang harus bertobat. Kalau tobatnya Firaun kan tobat, bedegong lagi, tobat, bedegong lagi gitu kan. Terus aja, nggak ada selesai-selesainya gitu. Tapi kalau kita memang ingin mempersiapkan kehidupan yang kekal, ya bertobat jangan diulang lagi gitu. Tobat yang radikal. Bertobat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi juga jangan membuat kesalahan yang baru ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari nih? Dari Bugem gimana, sekalian tutup dalam doa, silakan. Ya, kita harus melekat dan mau dipimpin. Kan menerapkan prinsip keadilan. Bagaimana kita mau menerapkan kalau kita tidak melekat kepadanya, kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus. Hanya orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan peka kepada suara Tuhan. Dia akan peka kepada kebenaran. Ya, kita bisa aja sih jadi orang Kristen, tapi kita kan banyak orang katanya, oh dia ada Roh Kudus, tapi nggak mau dipimpin. Masalahnya itu aja sih. Saya punya Roh Kudus, tapi kita nggak mau dipimpin. Masalahnya di situ. Jadi jangan ada Roh Kudus, tapi nggak mau dipimpin Roh Kudus, itu yang masalah. Banyak orang Kristen yang akhirnya kehidupannya tidak berbuah, ya kan? Jadi kita jangan hanya bertumbuh, tapi harus berbuah juga, gitu. Jangan hanya ada kita diisi Roh Kudus, tapi nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi kita nggak mau dipimpin, maka kita sudah mendukakan. Maka firman Tuhan bilang Roh Kudus akan meninggalkan, kan, kalau kita nggak mau dipimpin. Akhirnya kita nggak peka mendengar kebenaran, nggak peka mendengarkan. Jadi kita pikir-pikir, kita rasa kebenaran firman, taunya kebenaran diri kita sendiri. Nah, ini yang seringkali kita harus perhatikan. Jadi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kehidupan sehari-hari itu kita harus melekat dan kita mau dipimpin Roh Kudus. Pasti kita bisa menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Luar biasa, Bugem. Yuk, kita tutup dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat kasih-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu mungkin seharian sudah melakukan segala aktivitas kegiatan mereka, dan hamba percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami juga boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami mau belajar semakin hari semakin mengerti dan peka kepada suara Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal dan diam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bukan hanya mau bertumbuh, tapi kami juga mau menjadi pohon yang berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih agar hidup kami boleh jadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di dalam PA ini, dan juga seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami mau beristirahat, Tuhan bungkus lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, jadi kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan sukacita di dalam Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, dan kami tutup jam PA kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.